Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan kekayaan sumber daya kelautan yang melimpah. Potensi ini mencakup perikanan, pariwisata bahari, transportasi maritim, energi terbarukan seperti energi air, panas bumi, dan lainnya. Kemaritiman merujuk pada semua aspek yang terkait dengan laut, lautan, dan aktivitas manusia di dalamnya. Sektor kemaritiman memiliki peran penting dalam pertumbuhan ekonomi negara. Banyak UMKM bidang kemaritiman yang tidak berkembang akibat keterbatasan modal dan akses pinjaman yang terbatas. Keterbatasan modal adalah salah satu alasan UMKM dan bisnis mengalami kebangkrutan. Ketua Komunitas UMKM Raden Teddy mengatakan hingga Agustus 2021 terdapat 19% UMKM yang telah bangkrut atau hampir sekitar 11 juta. Hal tersebut disebabkan oleh banyaknya UMKM yang tidak berani meminjam uang ke bank atau peer-to-peer lending karena besarnya bunga yang dibebankan. Peer-to-peer lending merupakan sebuah platform vintage yang mempertemukan antara peminjam dengan pemberi pinjaman. Pada aturan resmi yang dirilis OJK, tidak menyebutkan batas bunga yang dibolehkan dalam bisnis peer-to-peer lending. Selain itu, UMKM juga seringkali mengalami kesulitan tatkala hendak mengajukan pinjaman ke bank karena dinilai tidak bisa memberikan jaminan yang setimpal. Di sisi lain, investor juga sering mengalami kesulitan dalam berinvestasi. Investasi adalah aktivitas penanaman uang atau modal aset berharga untuk tujuan memperoleh keuntungan. Pihak atau orang yang melakukan investasi disebut dengan investor. Banyaknya investasi bodong membuat para investor enggan menyalurkan dananya. Sejalan dengan itu, tercatat setidaknya sudah ada 3.716 konten investasi bodong yang diblokir oleh Kominfo pada tahun 2022. Selain itu, minimnya pengetahuan tentang dunia investasi juga menjadi masalah dalam dunia investasi. Selama ini, vintage seringkali dianggap terlalu rumit dan bertele-tele untuk ukuran seorang investor pemula. Sebagian besar vintage pun mewajibkan investor untuk melakukan deposit awal dengan jumlah yang cukup besar. Dengan minimnya pengetahuan terkait peer-to-peer lending, tentu membuat mereka ragu untuk menyetorkan uangnya dalam jumlah besar. Padahal, selama beberapa tahun terakhir, Indonesia mengalami peningkatan minat investasi. Hal tersebut dibuktikan dengan data Bariksa 2022 yang menyebutkan bahwa jumlah investor pada tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar 37,5% menjadi 10,3 juta investor dari sebelumnya 7,48 juta investor pada tahun 2021. S-Capital membantu dan memudahkan para pemberi pinjaman dengan memberikan keringanan dalam melakukan pendanaan dengan kecilan setoran awal minimal yang harus disetorkan, yakni hanya sebesar Rp100.000. Lalu, untuk memudahkan lenders dalam memilih UMKM yang akan didanai, S-Capital menyediakan database borrowers yang tak hanya memuat profil, melainkan juga sektor usaha secara rinci beserta laporan keuangan yang dapat digunakan sebagai track record UMKM. Oleh karena itu, lenders S-Capital tidak perlu takut untuk mendanai UMKM yang akan menjadi pilihannya, karena pelaku usaha tersebut sudah melewati uji verifikasi kemampuan peminjam dalam mengembalikan dananya. Lalu, S-Capital juga melindungi keberlangsungan pendanaan supaya tidak merugikan salah satu pihak melalui skema surety bond, di mana terdapat integrasi antara tiga pihak terkait. Pihak pertama adalah penjamin atau asuransi sebagai surety, pihak kedua adalah S-Capital atau lender sebagai obligee, dan pihak ketiga adalah principal. Dalam konteks ini adalah pemilik usaha UMKM di bidang kemaritiman. Realisasi dari skema ini yaitu lenders akan membayar biaya premi sebesar 2% kepada pihak asuransi. Lalu, pihak UMKM akan memberikan jaminan kepada pihak asuransi sebesar setengah dari total pendanaan yang didapatkan. Apabila terjadi gagal bayar, maka pihak asuransi akan memberikan kompensasi kepada lenders sebesar 90%. Kemudian, untuk membantu lenders dalam menentukan pendanaan yang tepat, S-Capital menawarkan fitur robo-advisor yang dimana fitur ini dapat membantu lenders dalam menentukan profil risikonya. Mekanisme dan fitur ini yaitu yang pertama, lenders akan menjawab pertanyaan yang meliputi tujuan dan batas waktu investasi, total aset beserta uang dingin yang dimiliki, serta preferensi lain yang dapat dijadikan acuan sebagai profil risiko dari lenders. Setelah data telah terkumpul, maka S-Capital akan mengolahnya menggunakan algoritma dan kecerdasan buatan yang meliputi modern portfolio theory, natural language processing, algoritma clustering, analisis risiko, pengambilan keputusan, serta algoritma lain yang dapat dijadikan sebagai penyokong sebuah sistem. Lalu, dalam meningkatkan kepuasan pasar lenders, S-Capital menyediakan wadah untuk berdiskusi sesama lenders.
Nantinya, lenders akan berdiskusi mengenai UMKM apa saja yang sudah berhasil mereka danai, dan bagaimana prospek ke depannya, apakah imbal hasil yang didapatkan cukup besar, dan hal-hal lainnya. Mekanisme investasi yang dijalankan oleh S Capital adalah mencari data UMKM yang bergerak di bidang sosial dan kemaritiman yang unggul, lalu mencari para investor atau lenders untuk dipinjamkan dananya. Kemudian, menyalurkan dana para investor ke UMKM tersebut. S Capital menjamin pinjaman dana yang mudah dan terpercaya serta bunga yang relatif lebih kecil dari bunga bank. Terlebih lagi, S Capital juga menjamin kerahasiaan data dari setiap UMKM yang mengajukan pinjaman dana. Lalu, S Capital juga menjamin tidak akan memberikan penalti berupa denda yang tinggi seperti layanan peer-to-peer lending pada umumnya. Media promosi S Capital ialah Instagram. Instagram merupakan salah satu media sosial dengan pengguna terbanyak. Di Indonesia sendiri, tercatat pengguna aktif Instagram mencapai 97,7 juta orang pada awal tahun 2023. Mayoritas pengguna Instagram juga berasal dari kalangan milenial. Berlandaskan hal tersebut, Instagram dipilih sebagai media promosi utama dari S Capital. Lalu Instagram nantinya akan dihubungkan pada aplikasi dan website S Capital. Dengan media promosi semacam itu, diharapkan masyarakat akan terdorong untuk menjadi lenders guna membantu program pemberdayaan UMKM khususnya bergerak di bidang sosial dan kemaritiman. Berdasarkan data yang kami miliki, 7 dari 10 UMKM berbasis kemaritiman tidak pernah meminjam uang di bank untuk usaha mereka. Dengan alasan bunga yang terlalu tinggi, kebijakan administratif yang terlalu banyak, dan takut akan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. S Capital akan memfasilitasi UMKM berbasis kemaritiman sebagai salah satu solusi keuangan. Menggunakan sistem peer-to-peer lending, kami yakin bahwa UMKM maritim di Indonesia akan berkembang dengan sangat pesat. S Capital bisa dikomersialisasikan dengan STP, segmentasi pasar investor tertarik pada teknologi keuangan inovatif seperti peer-to-peer lending yang mencari resiko yang lebih besar dengan kredibilitas yang tinggi pula, atau masyarakat yang memiliki jiwa peduli sosial terhadap lingkungan. Target yang kami tuju dengan TAM masyarakat Indonesia yang memiliki minat di bidang investasi, khususnya peer-to-peer lending, sekitar 3,65% dari total penduduk Indonesia atau sekitaran 10.628 orang. Lalu SAM yang mencakup calon lenders dengan jiwa sosial dan ketertarikan yang tinggi terhadap investasi yang tujuannya memberikan dampak positif kepada masyarakat. Pelaku usaha di bidang sosial teknologi yang mencakup perusahaan-perusahaan yang menawarkan solusi inovatif dalam bidang kemaritiman yang kebutuhan dananya rendah dan cukup memiliki pengalaman investasi dan memiliki setoran awal yang rendah. TAM seperti jumlah calon lenders atau pelaku usaha di bidang sosial teknologi yang membutuhkan pendanaan serta pelayanan seperti profil target, segmentasi pasar, dan kemampuan S Capital untuk menjangkau pasar. Identifikasi pangsa pasar atau share of market, yaitu presentasi yang dapat dicapai S Capital berdasarkan keunggulan kompetitif, strategi pemasaran, peluang pasar, survei analitis pesaing, dan pemahaman tentang lingkungan bisnis. Namun tidak menutup kemungkinan untuk bisa memperluas jangkauan dari website ini menggunakan 7P. S Capital dapat berkembang lebih pesat apabila bekerja sama dan berkolaborasi dengan OJK dan perusahaan asuransi agar meminimalisir gagal bayar. S Capital akan memberikan rencana lanjutan dalam kurun waktu 5 tahun ke depan. Pada tahun 2023, S Capital akan bekerja sama dengan 10 UMKM dan 100 investor, serta memiliki lisensi OJK. Pada tahun 2024, S Capital akan bekerja sama dengan 20 UMKM dan 150 investor, serta S Capital akan mengadakan sosialisasi marketing melalui event bersama komunitas TDA atau Tangan di Atas. Dengan salah satu komunitas wirausaha muda terbesar di Indonesia mengadakan kompetisi kepada para UMKM dengan penilaian berdasarkan keberlanjutan usaha terbaik dengan nominasi 5 UMKM, mendorong lenders untuk melakukan pendanaan kepada 5 UMKM tersebut. Pada tahun 2025, S Capital akan bekerja sama dengan 40 UMKM dan 150 investor. Lalu pada tahun 2026, S Capital akan bekerja sama dengan 50 UMKM dan 300 investor. Dan pada tahun 2027, S Capital akan bekerja sama dengan 60 UMKM dan 350 investor.